Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah bahwasanya pada hari ini kita masih termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan suatu nikmat yang luar biasa, nikmat yang kadangkala atau sering sekali dilalaikan oleh sebagian besar manusia, yaitu nikmat sehat, nikmat kesehatan wal faragh, dan nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang. Dua nikmat ini sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia karena dia akan merasakan nikmat sehat ketika dia sedang sakit. Kerasa nikmat sehat itu kalau dia sedang sakit. Apa kata dia? Andaikan badan saya ini sehat, saya bisa sholat jamaah di masjid. Andaikan badan saya ini sehat, saya bisa ikut majelis ta'lim. Andaikan badan saya ini sehat, saya bisa masuk kerja, dan lain sebagainya. Kerasanya nikmat sehat adalah ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia akan mengeluhkan, aduh saya sakit udah lama banget, sakitnya sudah 1 hari, sakitnya udah 2 hari, sakit sudah 2 minggu, sakit udah sekian bulan, sakit sudah sekian tahun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat kerasa ketika dia atau kita sedang mengalami sakit. Tapi mudah-mudahan yang sedang sakit juga, sakitnya menjadi pelebur dosa. Karena ini adalah sabda Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang ditimpakan sakit kepadanya, lalu dia bersabar dengan sakitnya itu, maka insya Allah sakit itu akan menjadi penghapus untuk dosa-dosanya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang diuji sakit, satu sisi mungkin kita sedih karena kita nggak bisa beraktivitas dengan leluasa. Tapi di sisi lain, Allah sedang menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Kemudian ada satu nikmat lagi yang seringkali dilalaikan manusia, dan dia akan merasakannya, yaitu ketika dia dalam waktu sempit. Nikmat waktu luang akan terasa ketika dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya waktu lagi. Ada kajian Al-Quran, ada kajian hadis, ada kajian fikih, ada kajian tauhid yang dilakukan di masjid atau majelis ta'lim. Dekat sekali dengan rumah dia. Tapi apa kata dia? Saya ini pengen lo ikut ngaji Quran, saya ini pengen lo ikut ngaji tauhid, ngaji fikih, tapi gimana ya, saya ini udah gak ada waktu lagi, berangkat kerja jam 6 pagi sampai rumah jam 10 malam, gak sempet saya untuk ikut ta'lim. Maka bagi kita yang saat ini sedang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu luang itu untuk menambah ilmu kita, khususnya ilmu agama. Karena Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ini yang keluar dari rumah kita lillahi ta'ala niat untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, maka selama kita itu dalam perjalanan menuntut ilmu, kita dicatat sebagai pahala syahid. Jadi kalau maaf, misalnya ada yang pulang dari majelis taklim atau dalam berangkat majelis taklim dia kecelakaan meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tema kita bukan itu. Tema kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya istiqamah dalam beramal. Mungkin tidak lama pengajian kita, singkat 15 menit sampai 30 menit saja. Nah, ini tentang istiqamah. Mungkin sering ya kita bahas atau kita mendengarkan pengajian-pengajian mendalam khususnya tentang istiqamah. Karena begini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Sampai-sampai ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, datang sahabat ini minta nasihat kepada Rasulullah SAW, yang sekiranya dia tidak akan minta lagi nasihat ini kepada orang lain selain Rasulullah. Maka kata Rasulullah, pendek sekali nasihat beliau, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah dengan keimanan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, beramal itu insya Allah mudah. Ya, mau sedekah itu mudah, berapapun bisa kita lakukan.
Mau 1.000, mau 2.000, 10, 100, 1 juta, 100 juta, berapapun itu. Gampang untuk sedekah itu. Kemudian untuk baca Quran, gampang. Kapanpun kita bisa baca Quran. Pagi ba'da subuh kita bisa baca Quran. Ba'da zuhur baca Quran. Setiap ba'da sholat baca Quran. Setelah sholat duha baca Quran. Setelah tahajud baca Quran. Ya, ketika kita lagi masak nih, ibu-ibu lagi goreng, lagi apa segala macam, murojaah lisannya, lidahnya membaca Al-Quran. Lagi gendong bayi sambil baca amma yatasa'adun anin naba'il azim misalnya. Atau ketika lagi gendong bayi baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, kapanpun kita bisa baca Quran. Begitupun juga dengan salat sunnah. Begitu juga dengan puasa. Kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Tapi masalahnya adalah, bisa tidakkah kita istiqomah dengan amalan itu? Nah, ini pertanyaannya ini. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang dia sudah mencoba, niat dalam hati, ya Allah bismillah. Hari ini saya mulai untuk tidak putus salat duha. Hari ini saya akan mulai tahajud dan tidak akan pernah putus sampai saya meninggal dunia. Jalan tuh, salat duha, salat tahajud, atau puasa, atau baca Qur'annya. Sehari lancar, 2 hari lancar, 3 hari mulai goyang dikit. Karena kerjaan lah, karena anak cucu lah, karena saudara datang lah, dan segala macam. Akhirnya salat duhanya ditunda. Dari yang tadinya istiqomah jam 9, mundur ke jam 11 siang. Kemudian hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, mulai tuh hilang lagi salat duhanya. Hilang lagi sholat tahajudnya, hilang lagi baca Qur'annya. Tuh, sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari oke, 4 hari masih stabil, 5 hari, seminggu udah mulai goyang. Tadinya yang baca Qur'annya 1 hari 1 halaman, turun jadi setengah halaman. Yang tadinya udah turun setengah halaman, turun jadi 1 ayat, sampai akhirnya enggak baca Qur'an lagi. Karena apa? Karena ketika kita sudah beramal, lalu satu waktu saja, 1 hari saja kita tidak melakukan amalan itu, maka esok harinya akan berat lagi untuk memulai amal soleh itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini udah mulai bisa baca Quran, ya Allah. Saya ini udah mulai, ya Allah, bisa salat duha. Ya Allah, saya ini sudah mulai bisa salat rawatib. Saya ini sudah mulai, ya Allah, bisa puasa Senin Kamis. Tolong bantu saya istiqomah, ya Allah. Tolong bimbing saya ini biar amalan saya ini enggak hilang. Tolong jadikan amalan ini menjadi nikmat bagi saya, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh itu sudah nikmat kita rasakan, maka ketika kita tidak tunaikan, seolah ada yang hilang dari diri kita. Orang-orang kalau udah biasa sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan gelisah kalau dia tidak sholat berjamaah. Orang-orang yang biasa puasa Senin Kamis, gelisah dia ketika sedang sakit gak bisa puasa. Orang-orang yang sudah biasa sholat duha, maka sesempit apapun dia sempatkan sholat duhanya. Sekali lagi, kami pesankan untuk diri kami pribadi, diri saya imam pribadi dan kita semuanya, kalau kita sudah mulai memantapkan diri untuk melakukan amal soleh, maka minta pertolongan Allah biar hati kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merujuk pada firman Allah, surah Fussilat ayat 30, nanti bisa Bapak Ibu sekalian buka di Al-Qur'annya masing-masing. Baca dan renungi dengan baik ayat ini, semoga ayat ini dapat menggugah hati kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini luar biasa ini, memberi pelajaran untuk kita semuanya biar kita ingat betapa besarnya pahala daripada istiqamah itu. Karena tadi istiqamah itu berat Bapak Ibu sekalian.
Allah katakan innalladzi, sesungguhnya orang-orang siapa itu qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini kami yakin kita semua kalau ditanya Tuhannya siapa, pasti jawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil, anak kita, cucu kita kalau ditanya Tuhan kamu siapa, dia bisa jawab Allah Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apakah setelah menjawab Allah adalah Tuhan kita itu sudah cukup? Nah, ini pertanyaannya. Apakah dengan mengatakan Allah Tuhan kita itu sudah cukup? Hati-hati jamaah sekalian. Kalau hanya bisa mengatakan itu, tapi tidak bisa beristiqamah, na'udzubillahi min zalik, suatu saat kita akan tergoda dengan dunia dan meninggalkan agama kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita dimantapkan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar kita bisa istiqamah dengan keimanan kita. Kita bisa istiqamah menjaga amal kita. Kita bisa istiqamah menjaga salat kita. Kita bisa istiqamah membaca Al-Quran. Kita bisa istiqamah berpuasa sunnah misalnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini keimanan kita kepada Allah, kita mohon agar Allah jaga itu. Allah bimbing kita agar kita bisa istiqamah dalam agama kita. Istiqamah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan istiqamah meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita latih diri kita agar bisa tetap teguh pendiriannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang istiqamah ini pahalanya luar biasa di sisi Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya dan dia beristiqamah. Turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengelilingi orang tersebut. Didampingi orang tersebut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Udah kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu juga jangan bersedih hati akan kehidupanmu di masa sekarang dan kehidupan nanti ketika kamu sudah meninggal dunia. Dunia kita nggak usah ditakutin kalau kita sudah iman dan istiqamah. Akhirat kita nggak usah ditakutin kalau kita sudah iman dan istiqamah. Jangan sedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan wafat dalam keadaan bahagia karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah tidak takut mati, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Yang ada dalam pikirannya bukan masalah matinya, tapi bekal apa yang akan dia bawa ketika dia mati. Karena mati adalah pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita takutkan itu bukan masalah matinya, tapi bekal apa yang sudah kita siapkan ketika kita akan menghadapi kematian. Karena takut nggak takut, siap nggak siap, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, kalau sudah wayahnya mati, pasti dia bakal mati. Nggak bakal ditunda-tunda Bapak Ibu sekalian. Nggak bakal nanti anego dulu, saya punya uang nih 1 miliar, saya punya uang 2 miliar, malaikat tundalah 1 hari. Nggak bisa. Ya. Oh, malaikat saya masih punya proyek yang belum ditandatangani, sayang ini 10 triliun ini kontraknya ini. Bisa buat anak keturunan saya nanti sampai 7 turunan. Nggak bakal habis ini uang ini. Tolonglah, kasih saya ini waktu 1 jam lagi biar saya nggak mati dulu. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah wayahnya, sudah waktunya mati, maka maut akan datang kepada orang yang bersangkutan dan dia akan menghadapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini konsepnya adalah penghuni surga. Kita ini, kampung kita itu adalah kampung surga. Lalu merantaulah kita di dunia ini sebagai tempat persinggahan. Maka dunianya saja itu sementara, apalagi apa saja ya, yang ada di dunia ini. Kalau dunianya sementara saja, apalagi semua hal yang kita miliki di dunia ini juga adalah sementara. Maka tadi, orang yang beriman tuh nggak takut dengan kematiannya, tapi dia takut dengan bekal apa yang akan dia siapkan untuk menghadapi kematiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, jangan sedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah lalu dia istiqamah menjaga keimanannya dengan amal salehnya, dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka turun malaikat kepada dia untuk menenangkan dirinya. Kemudian yang lebih hebat lagi di ujung ayat ini Allah katakan,
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pasti ganjaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan amal salehnya, maka janji Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, mungkin itu saja materi singkat yang dapat kita bahas, kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya dan kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang, tidak perlu lama kita mengaji, asalkan ngajinya serius kita dapat ilmu, kita dapat manfaat, mudah-mudahan ilmu itu bisa merubah diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ikut kajian ke sana kemari, ikut pengajian, ikut majelis ta'lim, bertahun-tahun kita ikut pengajian, tapi sama sekali tidak merubah diri kita, tidak merubah ibadah kita, tidak merubah keimanan kita, tidak merubah akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan. Selama ini kita ngaji ngapain saja? Jangan-jangan, mohon maaf, bukan bermaksud menyudutkan atau menyalahkan. Jangan-jangan kita ngaji itu cuman ngejar asiknya, cuman ngejar lucunya, cuman ngejar apalagi misalnya nasi kotaknya, snacknya. Oh, cuman ngejar ustadznya ganteng. Oh, ngejar ustadznya terkenal. Nah, kalau niat kita adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka wajar. Bertahun-tahun kita ikut pengajian, tapi sedikit pun tidak membawa perubahan dalam diri kita. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi, diri saya pribadi, dan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita niatkan diri kita untuk ta'lim, maka betul-betul kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sedikit apapun ilmu yang kita dapat, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis, walaupun hanya satu qaul, walaupun hanya satu nasihat, walaupun hanya 1 menit kita ikut ta'lim, tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, semoga ilmu itu membawa keberkahan. Apa itu ilmu yang berkah? Ilmu yang membawa kita menjadi lebih baik. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ilmu yang kita dapat setiap hari, setiap mengikuti majelis ta'lim, lalu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bertambah kebaikan kita, bertambah amal soleh kita, bertambah manis lidah kita, tidak pernah menyakiti orang, bertambah baik perilaku kita, tidak pernah menyinggung orang. Maka ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.